Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, meminta tudingan ijazah palsu dihentikan supaya tidak menguntungkan dirinya. Pernyataan itu disampaikan menanggi soal tuduhan Jokowi diuntungkan dalam polemik ijazah palsu tersebut. Kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh nanti ndak saya diuntungkan, kata dia. Kalau nggak gaduh adem ayem ya saya dirugikan. Kalau pada senang masih diuntungkan buatlah gaduh. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di kediamannya pada Jumat, 1 Agustus 2025. Kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo bermula dari serangkaian peristiwa yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dan terus menjadi sorotan publik hingga kini. Kasus ini dipicu oleh candaan Jokowi dalam sebuah acara bersama Mahfud MD, di mana ia menyebut lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dengan IPK di bawah 2,0. Hal ini memicu pertanyaan publik tentang keabsahan kelulusannya. Bambang Trimulyono adalah seorang penulis dan aktivis asal Blora, Jawa Tengah, yang dikenal luas karena menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Bambang Tri menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat Pilpres 2019. Gugatan ini kemudian dicabut. Namun Bambang dan rekannya Gus Nur tetap diproses hukum dan divonis 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong. Penulis buku Jokowi Undercover itu menggugat keabsahan ijazah Jokowi di PN Jakarta Pusat. Gugatan ini kemudian dicabut. Namun Bambang dan Gus Nur dipenjara karena menyebarkan hoaks. Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, menelusuri soal dugaan ijazah palsu. TPUA termasuk Egy Sujana, Rismon Sianipar, dan lainnya. Pada akhir tahun 2023, Presiden Jokowi resmi melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Laporan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum Presiden. Setelah dilakukan penyelidikan awal, polisi menyatakan telah menemukan unsur pidana dalam dugaan penyebaran berita bohong tentang ijazah Jokowi. Kasus pun dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Sejumlah saksi dan ahli mulai dimintai keterangan. Namun, karena sebagian besar saksi berasal dari Solo dan Yogyakarta, termasuk pihak sekolah tempat Jokowi mengenyam pendidikan, penyidik memutuskan untuk memindahkan lokasi pemeriksaan ke Solo guna memudahkan proses. Presiden Joko Widodo resmi melaporkan sejumlah individu ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Laporan tersebut diajukan pada 30 April 2025 dan hingga kini terus berproses di kepolisian. Dalam laporan yang diajukan ke Subdit Keamanan Negara, Kamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum, di Treskrimum, Polda Metro Jaya itu, Jokowi melaporkan total 12 orang yang diduga menyebarkan informasi palsu dan mencemarkan nama baiknya melalui media sosial maupun kanal digital lainnya. Pelaporan ini disertai dengan barang bukti berupa ijazah asli, lembar pengesahan skripsi, serta flash disk berisi 24 video yang diunduh dari berbagai platform media sosial dan YouTube. Dalam video-video tersebut, para terlapor diduga menyampaikan tudingan bahwa ijazah milik Jokowi tidak sah atau palsu. Jokowi menegaskan bahwa dirinya baru mengambil langkah hukum setelah isu ini terus bergulir dan merugikan reputasinya sebagai kepala negara. Kuasa hukum Presiden Jokowi mengungkap bahwa terdapat 12 nama yang masuk dalam laporan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan pejabat hingga akademisi dan aktivis publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.